urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Haleluya, terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang layak dipuji, layak disembah, baik di surga maupun di bumi. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini atas berkat kasih karunia dan anugerah-Mu yang sangat besar yang telah memberkati kami dengan hari yang baru, hidup yang baru, nafas yang baru, kesehatan yang sempurna yang kami boleh jalani pada hari ini. Topanglah kami ya Tuhan dalam kami menjalani hari ini, agar kami tetap teguh sekalipun kami harus menghadapi berbagai tantangan. Engkau adalah Tuhan kekuatan kami. Kuduskan hati dan pikiran kami, berilah kami hikmat untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku. Doa kami agar berkat daripada Allah Bapa dan kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus serta kesatuan yang indah di dalam Roh Kudus menaungi kita semua. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandungi janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, pentingnya ibadah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia memiliki kebutuhan dasar, makan, minum, tidur, dan tempat yang selesa dan aman. Namun, ada satu kebutuhan yang sangat penting yang diabaikan adalah untuk berhubung dengan pencipta kita. Ibadah bukanlah sekedar aktiviti rutinitas keagamaan, melainkan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, penguasa tubuh, jiwa, dan roh ini. Sayangnya,
Dalam dunia yang sibuk dan serba cepat berubah ini, ibadah selalu menjadi hal yang diabaikan. Padahal, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandungi janji-janji, bukan hanya untuk masa depan, tetapi juga untuk hidup kita dari hari ke hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bersama-sama pada pagi hari ini, mengapa ibadah itu adalah sangat penting bagi kita. Yang pertama, karena ibadah itu memelihara keutuhan jiwa. Hidup tanpa ibadah seperti berjalan tanpa arah atau tujuan. Banyak orang yang merasa hampa, gelisah dan lelah dalam hidup ini, bukan karena tidak sukses, tetapi karena jiwanya masih hampa. Jiwa tidak merasa tenang karena tidak tahu apa sebenarnya tujuan hidup ini, kemana arahnya hidup ini. Oleh karena itu, ibadah adalah tempat di mana hati manusia dipulihkan dan dikuatkan. Karena firman Tuhan yang didengar dalam ibadah itu adalah pelita dan terang bagi perjalanan hidup ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita menumpukan perhatian kita secara total di dalam ibadah, kita akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk menemui sesuatu daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, mengapa ibadah itu adalah sangat penting bagi kita? Karena ibadah memberi kekuatan untuk hidup sehari-hari. Ibadah yang sejati tidak berhenti di ruang doa. Ia menjalar ke seluruh aspek kehidupan kita, baik saat kita berpikir, baik pada saat kita bertindak, baik pada waktu kita berbicara. Pemahaman tentang arti ibadah yang sejati akan berbisik ke dalam hati kita lebih dalam. Itulah yang dinamakan hidup kita dari hari ke hari dikendalikan oleh Roh Kudus, karena kita telah meminta bimbingan daripadanya di dalam ibadah kita. Oleh karena itu, orang yang membangun hidupnya di atas dasar ibadah akan memiliki kekuatan batin saat menghadapi tekanan dunia. Tidak mudah goyah dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh emosi. Lalu yang ketiga, mengapa ibadah itu adalah sangat penting bagi kita? Karena ibadah adalah latihan menuju kepada kekekalan. Segala sesuatu yang kita lihat akan lenyap. Dunia dan segala isinya bersifat sementara. Tetapi ibadah adalah satu-satunya aktivitas yang ada di bumi yang menuntun kita kepada kekekalan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Demikian juga dia berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang tekun mengadakan persekutuan dengan Tuhan di dalam ibadah, di dalam kehidupannya, adalah orang yang merindukan tempat yang indah dan yang kekal dari Tuhan Yesus. Kita tidak dapat menjalani kehidupan rohani yang sehat jikalau kita tidak melakukan ibadah yang sejati. Kita juga tidak dapat bertahan dalam menghadapi pergumulan yang kita lalui jikalau bukan kekuatan kuasa itu dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Hidup kekekalan itu dapat kita raihkan apabila kita senantiasa dekat kepada Tuhan Yesus yang menganugerahkannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita masih hidup di dalam ibadah yang sejati? Apakah kita berada di dalam kerohanian yang tetap sehat? Hari ini Tuhan memanggil kita kembali kepada ibadah yang bukan rutinitas yang kosong,
tetapi memiliki hubungan yang penuh pengabdian dan pengakuan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang layak disembah selama hidup ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kuasa firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Karena firman-Mu adalah perisai bagi kami, orang-orang yang percaya, dan pelita dan terang bagi perjalanan kami setiap hari dan setiap waktu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, karena Engkau berkenan untuk berkata-kata kepada kami dari hari ke hari dan saat ke saat. Kami juga berdoa untuk kesatuan umat-Mu, dimanapun kami berada pada saat ini. Tuhan, sekalipun kami bersekutu dari berbagai denominasi, berilah kami kesatuan di dalam roh, kesatuan di dalam iman, agar kami dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Ampunilah kami jikalau kami memiliki sikap keangkuhan, kesombongan, senantiasa memandang rendah satu sama yang lain. Tuhan, ampunilah kami, sekalipun manusia tidak dapat melihat hati kami yang paling dalam, tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang berkuasa mengampuni dan menguduskan kami. Terima kasih atas pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, baik yang melayani sebagai gembala jemaat, baik yang melayani sebagai penginjil, baik yang melayani sebagai guru sekolah teologi, sebagai pemimpin di dalam setiap pelayanan, di dalam gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan, berilah kami kuasa dan urapan, serta kekuatan yang daripada Engkau, agar kami melakukan semua pelayanan yang ada sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah semua umat-Mu, baik yang bekerja, baik yang mencari pekerjaan, baik yang tinggal di rumah, bahkan anak-anak yang masih belajar. Kami percaya dengan firman-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan yang mempunyai rencana yang indah bagi setiap pribadi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menuntun kami melewati pintu berkat yang Tuhan telah janji dan sediakan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Kuasa. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang masih hidup di dalam kekhawatiran Tuhan Engkau kuatkanlah iman mereka, yang susah Tuhan Engkau hiburkan mereka, yang masih diganggu oleh roh-roh yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka dilepaskan dimanapun mereka berada. Kami percaya oleh kuasa darah anak domba Allah, mereka dilepaskan. Terpujilah nama Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau senantiasa mendengar dan menjawab seruan doa kami. Karena Engkau telah memagari dan memberkati seisi keluarga kami, sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain. Namun Engkau adalah Tuhan yang menjadi Tuhan dan kota benteng keselamatan bagi kami. Haleluya Bapa di surga. Nama-Mu adalah nama yang kudus. Nama-Mu adalah nama yang ajaib. Engkau adalah Immanuel, Allah beserta dengan kami dari dulu hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Amin.